Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama amma ba'du. Saudara sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala kita bertemu kembali. Dan kali ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat menarik buat kita semua, yaitu unsur-unsur ibadah. Namun sebelum kita melanjutkan apa yang menjadi materi kita di kesempatan kali ini, alangkah baiknya kita sedikit mengulang apa yang sudah kita pelajari dan kita dengarkan dari pelajaran atau pertemuan yang lalu, di mana yang lalu kita diingatkan bahwa di sana tema kita adalah ibadah dan syaratnya. Dan tentu ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus mengandung dua syarat, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata, dan kemudian dibangun di atas petunjuk dan syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kali ini kita akan membahas unsur-unsur ibadah. Sahabat, saudara, saudari Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang unsur-unsur ibadah, di sini kita mengingatkan kembali bahwa saat seseorang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, dan itulah tujuan Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan kita. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita untuk beribadah kepada Allah semata dan tidak mensekutukan Allah dengan sesuatunya. Karena dia adalah tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian saat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu harus dibangun di atas dua pondasi. Dialah yang kita kenal, yaitu ikhlas, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan pondasi yang kedua, dialah beribadah di atas syariat dan petunjuk serta tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita kenal dengan sifat al-mutaba'ah. Namun sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya saat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di atas dua pondasi ini, yaitu ikhlas dan mutaba'ah, juga harus kita hadirkan atau kita harus memperhatikan ada di sana tiga unsur ibadah yang harus kita bawa. Di samping kita dibangun di atas ikhlas dan mutaba'ah, dan di sana juga harus kita bawa ada tiga unsur ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu? Yang pertama, cinta atau al-mahabbah. Dan yang kedua, dia adalah ar-roja, yaitu berharap. Dan yang ketiga, dia adalah al-khawf, yaitu takut. Nah, oleh karenanya sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka di sini bisa kita ambil kesimpulan bahwa saat seseorang ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia juga harus memperhatikan tiga unsur ini, yaitu cinta, kemudian takut, dan kemudian ar-roja, yaitu berharap. Nah, apa itu cinta? Cinta, sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu cinta tidak hanya makna cinta itu luas, akan tetapi cinta yang hakiki tentunya cinta seseorang itu kepada Allah Azza wa Jalla, cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya cinta ini dia bagaikan ruh untuk jasad. Jadi cinta itu bagaikan ruh dan jasad. Oleh karena saat seseorang sudah cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka otomatis dia akan menjalani
sebagai pendorong untuk mentaati apa yang menjadi perintah Allah terhadapnya, serta meninggalkan apa yang menjadi larangan Allah buat seseorang tersebut. Karena konsekuensi kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu kita akan mengaplikasikan, melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kita harus benci dan menolak apa yang menjadi sesuatu yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu konsekuensi dari rasa cinta kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menjadi sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus membencinya. Dan apa yang dibenci oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka juga kita harus membencinya. Oleh karenanya saat kita ditanya, apakah Anda cinta kepada Allah Subhanahu wa taala? Tentu semua akan menjawab, ya, kami cinta kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya dengan mengikuti petunjuk dan tuntunan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Allah Subhanahu wa taala telah tegaskan dalam Al-Quran, Qul in kuntum tuhibbunallah, katakanlah jika kalian benar-benar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah melalui firman Allah, fattabi'uni, ikutilah aku, yaitu ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuhibbukumullah. Dengan kita mengikuti tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dengan sebab itulah Allah akan datangkan cintanya buat kita. Kalau Allah sudah datangkan cintanya buat kita, maka kita tentu dan pasti menjadi seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang akan bahagia dunia dan akhiratnya. Oleh karena saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, rasa cinta ini hendaklah melebihi rasa cinta kita terhadap diri kita pribadi dan juga keluarga kita dan seluruh manusia-manusia yang ada di zagat raya ini. Tentunya inilah salah satu unsur ibadah yang semestinya seseorang harus dia hantarkan saat dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu rasa cinta. Kemudian unsur yang kedua yang harus diperhatikan oleh seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, dialah rasa takut. Dan tentu kita memahami rasa takut itu banyak macam-macam dan bentuknya. Akan tetapi yang kita maksud di sini adalah rasa takut kita kepada apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin saat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus menghadirkan rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala, kita takut akan azab Allah Subhanahu wa taala, yaitu azab kubur, neraka Allah Subhanahu wa taala, dan juga bagaimana pedihnya sakaratul maut. Dan tentunya juga kita takut kepada Allah, apa yang menjadi ibadah yang kita tujukan kepada Allah, kita takut itu tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka saat seseorang sudah menghantarkan rasa takut, maka dia tentunya akan menghadirkan amalan-amalan yang bisa menghantarkan dirinya agar masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, menjauhi segala larangan Allah, kemaksiatan-kemaksiatan Allah, karena kita takut apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu nerakanya, azab kuburnya, pedihnya sakaratul maut, dan juga tentu kita takut apakah amal kita ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah unsur yang kedua saat kita beribadah kepada Allah, maka hadirkanlah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, nerakanya, siksa kuburnya, kemudian takut amal kita tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, pedihnya sakaratul maut, apalagi kita takut saat Allah jemput kita tidak ada rasa keimanan di hati kita, wal iyadu billah. Kemudian
Unsur yang ketiga, sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dialah setelah kita menghadirkan rasa cinta, setelah kita menghadirkan rasa al-khauf, yaitu takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga adalah ar-roja, berharap. Apa maksud berharap di sini, sahabat Akademi Nur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Tentunya seorang hamba saat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia harus berharap. Berharap apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu surganya, yaitu ampunannya, yaitu pahalanya. Dan Allah Subhanahu wa taala jauhi kita dari neraka Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya taufiknya sehingga Allah berikan kebaikan dunia dan akhirat buat kita. Maka kita saat beribadah kepada Allah, maka hantarkanlah rasa harap kita kepada Allah. Harap apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu pahalanya, ampunannya, sehingga jika kita mendapatkan ampunan Allah, tentu kita akan dijauhkan dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Berharap akan surga Allah Subhanahu wa taala, agar Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam surganya Al-Firdausal A'la, dan berharap kelak kita bertemu dan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman berkaitan tentang rasa takut dan berharap ini, sebagaimana Allah menceritakan para nabinya. Allah Subhanahu wa taala katakan, innahum kanu yusari'una fil khairat. Sesungguhnya mereka para nabi itu sangat bersegera dalam mengamalkan sebuah kebaikan-kebaikan dan amal salih. Kemudian Allah katakan ayat setelahnya, yad'unana raghaban wa rahaba. Mereka itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita tahu doa adalah salah satu macam di antara bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka mengatakan yad'unana, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, raghaban, berharap apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu surga dan pahala dan ampunan Allah, wa rahaba, dan takut apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu neraka dan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kanu lana khashiin. Dan Allah sebutkan orang yang menghadirkan rasa cinta, kemudian takut, kemudian berharap, maka kata Allah, wa kanu lana khashiin, mereka lah orang-orang yang khusyuk dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan 3 unsur ini, sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang khusyuk dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu pertanyaan buat kita, bukankah unsur yang ketiga kita sangat dituntut saat melaksanakan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala berharap? Iya, berharap apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan angan-angan. Apa bedanya harap dengan angan-angan? Jika kita berharap, seseorang katakanlah dia berharap ingin menjadi seorang hamba yang baik, yang saleh di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya dia akan berikhtiar, berusaha dengan amal-amal, berusaha dengan melakukan amalan-amalan yang mendatangkan kebaikan tersebut, beramal salih dan seterusnya. Maka itu dia berharap. Karena apa? Karena dia berharap ingin menjadi orang yang saleh. Dia berikhtiar dan berusaha melakukan amal-amal saleh. Tentunya dengan melakukan amal saleh, dia berharap apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda dengan orang-orang yang berangan. Kalau orang-orang yang berangan, dia berangan-angan ingin menjadi hamba yang saleh, yang baik, namun tidak ikhtiar, tidak berusaha dengan amal-amal saleh, dan ini angan-angan belaka. Dan ini tidak pantas bagi seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang berharap ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu dia akan melakukan segala amalan-amalan yang bisa mendatangkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu yang bisa mendatangkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala? Bertaubat. Dan amalan-amalan salih, amalan-amalan salih yang lain. Beda dengan orang-orang yang hanya berangan ingin Allah ampuni dosanya, tetapi tidak bertaubat,
tidak mendatangkan amal-amal saleh, ini tentu salah. Makanya berharap dengan berangan-angan itu sangat berbeda, sangat beda jauh. Sangat berbeda jauh, saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita katakan sama, tentu Allah tidak akan adil. Bagaimana Allah akan menurunkan ampunannya kepada orang-orang yang tidak beramal saleh, yang tidak mau bertobat? Kalau Allah semua mengampuni dosa-dosanya, iya Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosa hamba. Yang Allah katakan dalam Al-Quran, Allah mengatakan dalam Al-Quran, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosa hamba Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala akan membedakan, memberikan ampunannya kepada hamba-hambanya yang Allah kehendaki, yang layak. Tentunya saat dia berharap ampunan Allah, dia lakukan amal salih dan juga hal-hal yang mendatangkan amal salih seperti bertaubat dan melakukan amal-amal salih yang lain. Karena Allah mengatakan, afanaj'alul muslimina kal mujrimin. Apakah kami jadikan orang-orang yang muslim itu sama dengan orang-orang yang berbuat kejahatan? Tidak sama. Oleh karenanya sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini penting bagi kita. Dalam pertemuan ini hendaklah seorang hamba Allah Subhanahu wa taala saat dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hantarkanlah rasa cintanya kepada Allah, rasa takutnya kepada Allah, takut apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, neraka, azab kuburnya, pedih sakaratul maut itu sahabatku, dan takut Allah tidak terima amal kita. Kemudian berharap apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, surga, ampunannya, pahalanya, berharap agar Allah masukkan kita ke dalam surganya al-firdaus al-a'la, berharap kalau kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karenanya sahabat Akademi ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai catatan buat kita di sini, sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sana para salaf berkata tentang 3 hal ini. Yang pertama, man abadallah bil hubbi fahuwa zindik. Orang-orang yang hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan ibadah tersebut hanya dibangun di atas rasa cintanya saja kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang ini disebut adalah zindik, yaitu orang-orang munafik yang sesat. Jadi kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala tidak termasuk orang-orang tersebut, yaitu orang-orang yang beribadah kepada Allah hanya menghantarkan atau dibangun di atas cintanya saja kepada Allah. Maka orang ini adalah zindik, yaitu orang-orang munafik. Dan kita berlindung sekali lagi kepada Allah akan orang-orang tersebut. Nah, yang kedua, man abadallah birroja. Barang siapa yang hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rasa roja saja, yaitu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala saja, maka orang inilah yang disebut dengan orang murji. Ya, orang murji'ah. Siapakah mereka? Yaitu mereka yang memiliki sebuah keyakinan bahwa amal itu tidak termasuk iman. Mereka memiliki sebuah keyakinan bahwa amal itu tidak termasuk iman. Hanya mengatakan bahwasanya karena iman itu di dalam hati. Dan ini orang-orang yang seperti ini, semoga kita dilindungi dengan orang-orang seperti ini. Nah, yang lain, yang ketiga, man abadallah bil khauf. Ada orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala hanya dengan menghantarkan rasa takut saja dia kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini yang disebut dengan haruri, yaitu orang-orang khawarij. Ya, orang-orang khawarij, karena mereka memiliki sebuah keyakinan orang yang berbuat dosa besar itu adalah kafir mutlak. Artinya kalau sudah dihukum orang-orang yang berbuat dosa besar dihukum kafir, maka orang ini berarti mengatakan bahwa pelaku dosa besar itu adalah
telah keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala dan dia akan kekal di neraka Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita juga dihindari dari keyakinan yang seperti ini. Makanya yang keempat, para ulama kita menyebutkan man abadallah, barang siapa yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala bil hubbi, dia dibangun di atas cintanya kepada Allah. Bir raja, dia hantarkan rasa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bil khauf, kemudian juga dibangun di atas takutnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang ini yang disebut oleh para ulama kita al-mu'min al-muwahhid. Dialah orang-orang mukmin yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini kita ambil kesimpulan bahwa seorang mukmin al-muwahhid, seorang mukmin yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia beribadah tidak hanya dibangun di atas dua landasan saja, yaitu ikhlas kepada Allah dan kemudian mutabaah di atas tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga dia menghantarkan di sana dia rasa cintanya kepada Allah, harapnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian ampunannya dia kepada Allah berharap ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah orang-orang yang disebut dengan al-mu'min al-muwahhid. Oleh karenanya sahabat Akademi Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pertemuan kita di kesempatan kali ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat, dan Allah berikan taufiknya kepada kita semua agar Allah mudahkan kita dalam mengaplikasikan dan mengamalkan amal-amal saleh dan ilmu-ilmu yang sudah kita dapatkan. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.